Halo everybody, di kesempatan kali ini saya berbagi info untuk biaya ganti busi, ganti ISC, dan juga memperbaiki AC mobil pada mobil Avanza 2007. Nah teman-teman, ini adalah pengalaman saya saat memiliki masalah mobil Avanza yang gasnya naik turun, ampernya tinggi. Nah di sini yang pertama-tama bengkelnya lakukan adalah membersihkan bagian mesin mobil kita dengan menggunakan cairan pembersih ini, dan juga nantinya akan diganti dengan ISC baru. Jadi ini adalah ISC Idle Speed Control. Oke guys, jadi bentuknya seperti ini, dan ini adalah komponen yang sangat penting sekali di mobil-mobil Avanza. Jadi kalau misalkan ini bermasalah, itu gasnya itu bisa naik turun, kayak ngegas sendiri dia guys. Seperti itu permasalahannya, nanti sebentar juga akan saya tunjukin. Dan di sini langsung saja dibuka dulu untuk bagian saringan udaranya dan akan dibersihkan terlebih dahulu. Nah, ini dia saringan udaranya nih teman-teman. Ini mobilnya udah tua ya, umurnya udah belasan tahun. Tahun 2007 guys, sekarang 2023. Wow. Dan ini dia lubang daripada saringan udaranya, dan disitulah dia akan menyemprotkan cairan pembersih itu. Injector cleaner, seperti itu tulisannya tadi. Dan teman-teman, di sini saya akan pakai suara aslinya pada saat dia membersihkannya. Nah memang agak bising ya. Ya namanya juga di bengkel ya teman-teman. Dan kita nyalain dulu untuk mesin mobilnya. Antar bos. Kasih mati AC-nya. Kasih mati. Kasih mati ini. Setelah dibersihkan, mobilnya tetap juga seperti itu. Selanjutnya di sini, sebelum kita ganti ESC, bengkelnya bilang ada baiknya diganti businya terlebih dahulu karena ini kan mobil bekas dibelinya gitu dan nggak ditahu kapan terakhir ganti busi, dan diputuskan untuk mengecek businya dulu dan diganti teman-teman. Karena ini memang busi juga biasanya berpengaruh dengan keadaan mesin kita, menyebabkan mesin kita itu tidak stabil. Begitu menurut penjelasan bengkelnya. Ya, jadi memang businya memang belum pernah saya ganti. Jadi ini untuk businya akan dicek dulu. Oke, teman-teman. Ini dia untuk businya, memang kondisinya sudah harus diganti ya, sudah sangat hitam sekali di bagian ujungnya itu.
Dan di mobil Avanza ini ada 4 busi guys. Jadi semuanya itu akan diganti baru. Jadi itu dia 1, 2, 3, 4. Ada 4 busi di sana. Nah teman-teman, di sini kita biarin aja dulu untuk bengkelnya kerja ya. Karena dia yang lebih tahu seperti apa seharusnya eh, perbaikan mobil ini. Nah ini dia busi yang digunakan. Busi merek Denso ya. Ini kodenya teman-teman. Nah barangkali teman-teman nanti ada yang pengen ganti busi mobil, bisa pakai video ini sebagai referensinya seperti itu. Jadi ini dia untuk kode businya tadi. Dan proses penggantian businya ini sengaja saya rekam seperti ini. Nah, barangkali nanti sebagai pelajaran kita semua ya, kalau misalkan mau ganti busi mobil itu, khususnya untuk Avanza lama seperti inilah caranya nih teman-teman. Jadi harus benar-benar telaten ya kerjanya, dan juga butuh tenaga nih teman-teman. Oke, kemudian businya ditarik-tarik seperti itu, dan ini ada satu busi yang ngeselin banget guys, tidak mau tertarik. Ya ampun, lama banget ini ngerjain satu busi ini. Teman-teman yang lain nggak bandel seperti itu, hanya itu aja yang susah banget teman-teman. Ya ampun, itu sampai kesel loh bengkelnya. Businya nggak mau tertarik. Nah, dia naik dan jatuh lagi. Nah, akhirnya dia bisa keluar juga. Oke, setelah keluar diganti lagi dengan busi yang baru. Nah, itu emang lucu banget tadi tuh. Kita sambil ketawa-ketawa aja gitu guys. Ya, kerjaan ini harus dibawa relax aja, nggak boleh terlalu tegang. Nah, ini yang selanjutnya dicabut dulu. Oke, dan ditarik. Nah, ini hanya butuh 2 kali. Percobaan sudah terlepas dia. Diganti busi baru dan dipasang lagi. Yap, dan dikuatin. Oke, teman-teman, dipasang boltnya, dipasang penutupnya ya, dipasang boltnya. Dan yang terakhir nih, ini posisinya paling jauh nih. Ini posisinya paling jauh teman-teman, dan sekarang proses pembukaannya semoga tidak rumit seperti yang tadi. Nah, oke, ini dia. Dia sudah tercabut dan pasang lagi yang baru. 1, 2, 3, 4 sudah terpasang semua. Harapannya dengan mengganti busi, kita tidak perlu mengganti yang namanya ISC. Karena busi adalah komponen yang sangat penting sekali untuk pengapaian mesin mobil kita. Dan teman-teman, sekarang kita akan coba menyalakan lagi untuk mobilnya. Semoga sudah bisa normal. Jadi itu otomatis panasnya meneknya pulang terus tegak langsung. Bunyi tik-tik tuh. AC ya. Besenggalan, ini kan dia besenggalan nih. Oh, main-main gitu. Dan kemudian masalahnya tidak teratasi dengan cara tadi, dan bengkelnya bilang kemungkinan besar ini masalahnya ada di bagian AC atau air conditioner teman-teman. Jadi saya disuruh pergi ke tempat perbaikan AC, dan di sini biaya untuk ganti busi dan juga cairan pembersih injeksinya tadi itu sebesar 295.000. Dan kemudian sekarang ini saya sudah ada di bengkel yang lain. Ini adalah tempat perbaikan AC, tapi juga bisa untuk servis yang lainnya termasuk penggantian ISC. Nah, tadi itu untuk bagian AC-nya sudah sempat dicek, dan juga untuk bagian ISC-nya ini dibersihkan teman-teman. Dan akhirnya bengkel ini memutuskan untuk mengganti dengan ISC baru. Nah, kebetulan di sini bengkelnya juga ada stok ISC, jadi langsung aja saya bilang, ya sudah kalau memang itunya yang bermasalah, langsung saja diganti.
Dan teman-teman, ini adalah proses pemasangan AC baru. Ya, tidak begitu sulit ya. Hanya ada 2 baut yang memegangnya. Dan beginilah proses pemasangannya. By the way, untuk permasalahan gas Avanza yang naik turun seperti ini memang sangat mengesalkan, terutama pada saat kita di rame-ramai dan kita jalannya pelan-pelan. Itu mobilnya itu gas sendiri, ngung, 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 kayak gitu. Kayak kita itu sengaja kayak manas-manasin orang di sekitar kita gitu. Padahal mobilnya ini yang ngegas-ngegas sendiri. Oke teman-teman, jadi permasalahannya itu bisa selesai dengan melakukan pembersihan total dan juga mengganti ISC. Nah, ini setelah ESC terpasang, dipasang kembali untuk bagian saringan udara yang setelah dibersihkan, kemudian dilakukan reset dengan cara mencabut salah satu sekringnya ini. Jadi ada salah satu fuse yang dicabut di sini agar mesinnya melakukan reset ya, atau sistemnya melakukan reset. Dan setelah beberapa menit kita tunggu dulu, barulah sekringnya dipasang kembali. Kemudian penutup sekringnya juga dipasang dan mobilnya dinyalain. Nanti kita akan lihat perubahannya, terutama untuk ampere gas itu teman-teman. Saya akan tunjukin juga bagaimana seharusnya ampere gas yang normal pada mobil Avanza. Ini tadi ESC yang baru dipasang. Oke, letaknya di sana aja dan menggantinya pun mudah. Oke, ini dia untuk ampere gas sekarang. Normal itu di bawah 1000 teman-teman. Kemudian saat dinyalain AC baru dia naik. Nah, ini dia saat dinyalain AC, ampernya itu tidak terlalu lebih dari 1000. Nah, ini posisi AC dibuat full seperti itu. Nah, posisi gasnya tidak terlalu jauh dari 1000. Oke guys, jadi nanti akan saya tunjukin lagi lebih jelasnya untuk ampere gas yang seharusnya pada mobil Avanza. Oke, ini dia untuk ESC, namanya itu aktuator. Jadi alat ini namanya aktuator SC teman-teman. Aktuator SC IDL seperti itu. Makanya dari tadi itu bengkelnya nyebut aktuator, saya nyebutnya ISC. Jadi beda penyebutan tapi ternyata barangnya sama. Aktuator SC. Begitu mungkin kalau teman-teman membeli spare part ini. Oke, ini ada sebuah seal tadi dari SC aslinya tapi nggak dipakai. Nah, selanjutnya di sini adalah memperbaiki AC yang tidak dingin. Nah, teman-teman, jadi di sini sebenarnya masalah yang tadi dari bengkel sebelah itu ya, waktu AC-nya taktik itu permasalahannya terdapat pada freon yang terlalu berlebihan. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu. Yang jelas dari bengkel yang ini bilang itu karena freon yang terlalu berlebihan bisa menyebabkan mesin AC-nya menjadi seperti tadi. Taktik hidup mati dengan sendirinya begitu terus. Jadi mobil ini AC-nya nggak akan bisa dingin kalau keadaannya seperti itu. Kemudian di sini bengkelnya melakukan kalibrasi ulang untuk mesin AC mobilnya. Jadi ditambahin dengan freon baru, kemudian di setel ulang juga nanti teman-teman. Karena kebanyakan freon juga nggak bisa, seperti masalah tadi. Dia jadi taktik kayak gitu. Dan ini alat untuk memasukin freon barunya guys. Kalau kita perhatikan dari dekat, bentuk alatnya seperti ini. Dia ada 2 panel jarum indikator di situ, berwarna biru dan berwarna merah. Dan kemudian kabel berwarna biru itu masuknya di bagian ini pada mobil kita. Jadi teman-teman, untuk pengisian freon baru cukup memasukkan kabel yang berwarna biru di sebelah sini. Jadi nggak kayak kulkas ya, yang harus pakai mesin las. Jadi di mobil sudah ada memang disediakan alat untuk pengisian freonnya. Dan di sini ada satu lagi nih, ada lubang untuk bagian freon yang satunya. Itu digunakan untuk kabel yang warna merah. Tapi itu khusus digunakan kalau misalkan kita mau membuang freon yang kebanyakan atau mau mengganti freon yang ada di dalam mobil tersebut. Dan kemudian di sini saya tunjukin dulu untuk kaleng freon. Jadi ini adalah freon teman-teman. Ini adalah produk freon itu sendiri. Kalengnya sekecil ini tapi harganya cukup mahal dan memerlukan keahlian khusus juga untuk memasukinnya ke dalam mobil kita. Oke, siapa tahu teman-teman ada yang pengen beli nanti bisa pakai video ini sebagai referensinya. Nah, kita lanjut lagi ke mobil di sini untuk montirnya atau mekaniknya.
banyak menjelaskan ke saya tentang mesin mobil dan juga hubungannya dengan AC itu sendiri guys. Dan juga hubungan antara ISC dan juga AC itu sangat penting sekali ya ternyata. Dan semua alat ini memang komponen ini saling berhubungan teman-teman. Nah untuk posisi jarum sekarang seperti ini. Nah jadi ISC dan juga AC itu memang hubungannya erat banget ternyata. Seperti tadi contohnya mobil ini nggak mau dingin karena freonnya terlalu berlebihan. Dan sekarang dilakukan settingan ulang lagi. Freon baru sudah masuk semua. Dan AC-nya itu ternyata kelebihan freon teman-teman. Jadi harus dikeluarin lagi sedikit. Nah ini pakai yang warna merah. Pakai kabel merah dan posisinya itu di sana. Dan ini mesin mobil dalam keadaan menyala nih teman-teman waktu nyetingnya. Jadi dilakukan settingan lagi, kalibrasi lagi, berulang-ulang seperti itu sampai ketemu setelan yang pas. Dan by the way untuk biaya suntik freonnya sebesar 250.000, untuk mengganti ISC baru tadi biayanya 450.000. Jadi totalnya di sini 700.000 teman-teman. Jadi di bengkel ini saya menghabiskan 700.000 untuk perbaikan AC yang tidak dingin dan juga mengganti ISC untuk mengatasi masalah gas yang naik turun secara otomatis. Nah kalau dulu pada saat saya nyalain AC baru gasnya naik turun, tapi sekarang saat nggak pakai AC pun gasnya main sendiri guys. Ngung 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 kayak gitu terus. Oke teman-teman, ada satu lagi penjelasan dari bengkelnya. Kalau misalkan AC kita itu tetap tidak mau dingin meskipun sudah isi freon baru, biasanya permasalahannya ada di evaporator yang sangat kotor dan kemungkinan juga ada yang sudah mengalami kebocoran. Jadi itu bisa menyebabkan freonnya menjadi hilang dengan sendirinya dan menyebabkan AC-nya menjadi tidak bisa dingin. Dan ini saya sudah keluar dari bengkelnya dan sudah perjalanan yang cukup jauh. Kemudian untuk panas di luar itu benar-benar sangat terik sekali. Ini adalah daerah garis khatulistiwa guys. Panasnya luar biasa. Dan untuk gasnya itu dia posisinya di seperti itu aja. Meskipun AC-nya tadi saya setel di full seperti ini. Jadi sepanjang perjalanan tadi saya memang coba ya pasang AC yang sangat-sangat full sekali, dan ini kipasnya juga normal nih untuk anginnya keluar. Coba kita tes dulu. Nah ini dia teman-teman, maskernya bisa terbang. Oke, ini dia untuk angin dari kipasnya normal ya, untuk blowernya normal, tiupan anginnya. Dan suhu di dalam kabin pun sudah mulai dingin ya, terasa dingin teman-teman, karena sebelumnya itu memang gak dingin sama sekali. Biar kita kasih full. Untuk posisi gas dia saya rasa sudah normal, dia dari 1000 cuma naik sedikit aja walaupun kondisi AC dalam keadaan full load seperti itu. Nah sekarang kita akan coba dulu untuk matiin mobilnya. Nah ini kita matiin dulu mobilnya teman-teman, matiin AC, matiin blower, matiin mesinnya, dan kita akan nyalakan lagi. Dan untuk melihat posisi daripada ampere gas dalam mode idle. Jadi ini dalam posisi mobil standby atau mode diam. Saat kita nyalain mobil normal, dia ampernya memang naik, kemudian akan turun perlahan seperti ini. Dan dia itu akan ada di 900 RPM ya. Maksudnya bukan 900 RPM, tapi 900 radian per menit begitu. Jadi ini bukan RPM ya, sorry. Ini radian per menit teman-teman. Untuk ampere gas dia satuannya itu radian per menit. Jadi ini posisinya di bawah 1000. Nah kemarin itu posisinya tinggi banget nih, sampai 2 seperti itu, sampai hampir 2, 1,5 begitu. Dan kadang-kadang sempat juga dia turun banget nih guys. Dia ngedrop, kayak tegangannya itu kayak listrik ya, tegangannya ngedrop. Itu membuat mobilnya gak bisa menyala kadang-kadang. Itu juga katanya pengaruh pada ISC. Dan sekarang kita nyalain kembali AC-nya seperti ini, dan kita lihat. Nah untuk gasnya itu naik, tapi dia naiknya stabil, tidak naik turun. Oke, ini anak-anak pada pulang sekolah, ini benar-benar tengah hari. Jam berapa ya? Jam 1 lewat kah ini guys? Pokoknya pas-pas terik matahari banget. Ya, ini posisi gasnya seperti itu. Dan saya rasa ini sudah normal. Ya, blowernya kenceng banget.
Oke guys, jadi untuk teman-teman yang mengalami masalah pada mobil Avanza, untuk naik turun gasnya ternyata ada hubungannya dengan AC mobil juga. Tidak semata-mata permasalahan pada ISC, tapi permasalahannya bisa juga pada AC mobil yang kelebihan freon. Oke, jadi seperti itu untuk video kita kali ini. Untuk permasalahan saya sudah bisa teratasi. Dan dalam perjalanan pulang saya nyalain AC-nya terus menerus sampai di rumah dia posisinya seperti ini nih. Ini AC dalam keadaan masih menyala nih teman-teman. Dan selama posisi tadi gasnya tidak ada naik turun. Jadi saya buat tadi posisinya seperti ini. Ya syukurlah teman-teman gasnya tidak ada bermasalah. Nah sekarang kita matiin AC. Secara otomatis untuk gasnya juga akan turun. Nah jadi dia ada di bawah 1000. Jadi sekitaran 900 lah. 900 radian per menit, 900 putaran per menit seperti itu. Jadi ini ternyata untuk ISC atau aktuator AC IDL ini sangat penting sekali fungsinya. Tapi untuk mengatasi masalah gas naik turun belum tentu hanya karena ini, bisa juga karena masalah pada bagian AC mobil kita yang freonnya kebanyakan seperti itu. Oke teman-teman, untuk videonya sekian saja. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, ada penjelasan saya yang salah. Nanti untuk selanjutnya kita bisa sharing-sharing lewat komentar video ini. Dan terima kasih banyak untuk kamu yang sudah menonton, untuk kamu yang sudah subscribe channel ini. Sehat selalu, panjang umur selalu. Sampai jumpa lagi di video kita yang lainnya.